Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, persiapkan hati kita untuk lebih dalam lagi masuk dalam hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, Yesus. Engkaulah Allah yang suci, Engkaulah Allah yang mulia, Engkaulah Allah yang kekal, dan tidak ada Tuhan yang seperti Engkau. Haleluya, Yesus.
atas kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami siap memuji Tuhan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Kita bersorak-sorai oleh karena perbuatan Tuhan yang ajaib dalam setiap kehidupan orang percaya. Haleluya. Mari tepuk tangan bersama-sama. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan besar, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Dengan sukacita katakan, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Haleluya. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Mari angkat tangan saudara, katakan, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Haleluya. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, kuasanya dahsyat, 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 dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk pekerjaan Tuhan. Mari siapkan persembahan saudara dan kita berdoa sebelum kita memberi untuk pelayanan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk hari-hari hidup yang baik, untuk janji-janji Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, dalam kesempatan yang baik ini, kami mengucap syukur di hadapan Tuhan, dan kami ingin memberikan persembahan kami yang terbaik yang kami miliki. Kiranya persembahan ini menjadi guna hormat kemuliaan nama Tuhan, dan pelayanan Tuhan semakin menyatakan Injil kebenaran Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, setiap jemaat Tuhan yang siap memberi, mari berkata, amin. Persembahan, ucapan syukur dan perpuluhan dapat ditransfer ke rekening BCA atau BRI atas nama Bapak Delonak Manas seperti yang tertera pada layar. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Sebab tidak pernah kami melihat kasih setia yang sama seperti Engkau ya Tuhan. Sebab tidak pernah kami melihat kebaikan yang sama seperti Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima
aku dapat pergi menjauhi roh-Mu Tuhan. Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tangan-Mu Tuhan, namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah, Maha tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat. Engkau Tuhan Allah, haleluya. Betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Dalam hadirat Tuhan saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Haleluya. Maha tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu. Mari kita berdoa. Kami sudah memuji dan menyembah-Mu. Sekarang kami mau dengar kebenaran firman. Bapa, datanglah pada kami dalam firman-Mu dengan bahasa dan kalimat yang sederhana, agar kami dapat memahami isi hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, urapi juga hamba-Mu ini. Amin. Amin. Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus buat kita semua. Bapak Ibu, hari ini kita mengadakan ibadah untuk memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Tentu ada peristiwa-peristiwa atau perkataan-perkataan yang terjadi atau mendahului sebelum Tuhan Yesus Kristus berpisah dengan murid-murid atau orang percaya lalu terangkat ke sorga. Salah satunya adalah apa yang ingin saya sampaikan pada Bapak Ibu hari ini dalam ibadah memperingati kenaikan Kristus. Peristiwa apa yang Tuhan Yesus lakukan atau perkataan terakhir sebelum Tuhan Yesus berpisah dengan murid-murid dan orang percaya lalu terangkat ke sorga. Saya ambil dari Lukas pasal 24 ayat yang ke-50 dan 51. Teksnya demikian. Lalu Yesus membawa mereka keluar sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka,
dan terangkat ke surga. Saya menafsirkan apa yang disampaikan dalam teks Lukas 24 ayat 50 dan 51 adalah sebagai tindakan yang paling akhir dan perkataan Tuhan Yesus yang paling terakhir, atau ucapan Tuhan Yesus yang paling terakhir sebelum dia berpisah dengan murid-murid atau orang percaya lalu terangkat ke sorga. Tentu kalau bicara tentang ucapan terakhir atau perkataan terakhir, Bapak Ibu yang menyaksikan khotbah ini atau mengikuti ibadah ini via online pasti punya pengalaman mendengar ucapan terakhir atau perkataan terakhir, atau pernah memperkatakan perkataan terakhir atau ucapan terakhir dengan orang yang kita kasihi, kita cintai, atau orang yang berkesan bagi kita sebelum kita berpisah dalam jangka waktu yang lama atau mungkin dalam jangka waktu yang tidak lagi terbatas, yakni dipisahkan oleh karena kematian. Saya ingat belasan tahun yang lampau sebelum almarhum ibu saya dipanggil pulang ke rumah Bapak, ada ucapan terakhir yang dia sampaikan pada saya. Dan sampai hari ini saya masih ingat jelas apa yang dia ucapkan. Atau kurang lebih 11 tahun yang lalu, ketika saya harus berpisah dengan orang yang dulu menjadi pacar saya dan sekarang menjadi istri saya. Kami harus berpisah karena saya mesti pergi ke Maluku Utara untuk pelayanan, dan dia mesti pergi ke Manokwari, Papua Barat juga untuk pelayanan. Lalu kami di satu bus Damri mengucapkan beberapa pernyataan yang menjadi pernyataan terakhir. Akhirnya kami berpisah dalam waktu yang lampau. Dan perkataan itu masih saya ingat sampai hari ini. Kenapa? Karena biasanya ucapan terakhir atau perkataan perpisahan dengan orang yang kita cintai, orang yang kita kasih, orang berkesan buat kita, biasanya itu membekas. Dan pasti itu perkataan-perkataan atau ucapan yang berkualitas, bukan sembarangan. Nah, Tuhan Yesus sebelum berpisah dengan murid-murid lalu terangkat ke sorga, ada tindakan terakhir menurut Lukas pasal 24 ayat yang ke-50, yakni ia mengangkat tangannya. Dan ada ucapan yang terakhir, memberkati mereka, atau dapat dibaca teks ini dengan diberkati mereka. Pasti Bapak Ibu melihat saya dan berkata begini, tapi kan tidak ada kata ucapan di sana. Nanti saya akan menjelaskan kata memberkati itu. Lalu nanti Bapak Ibu akan mengerti bahwa kata memberkati itu adalah Yesus mengucapkan. Apa yang Yesus ucapkan? Dan apakah kata memberkati itu berarti mengucap? Akan saya jelasin pada Bapak Ibu, sehingga kita akhirnya memahami sebenarnya apa yang dimaksud dengan kata memberkati pada Lukas pasal 24 ayat 50 ini. Sehingga ucapan terakhir atau kata perpisahan dari Tuhan Yesus ini sungguh sangat berarti dan berkualitas. Kata memberkati dalam teks ini dari kata Yunani eulogeo. Eulogeo. Sekali lagi, eulogeo. Eulogeo itu berarti mengucapkan berkat. Eulogeo itu berarti mengucapkan berkat. Pertanyaannya sekarang, mengucapkan berkat apa? Kalau Bapak Ibu lihat dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-8, Tuhan Yesus berkata begini kepada murid-murid dan orang percaya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Eulogeo itu adalah Tuhan Yesus mengucapkan berkat. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 meringkaskannya atau memberitahukan pada kita dengan detail dan terperinci dan singkat dan jelas bahwa Yesus mengucapkan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku dimulai dari Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi.
Memang sebenarnya dalam Lukas pasal yang ke-24 tadi, dimulai dari ayat yang ke-44, juga sudah menjelaskan tentang mengucapkan berkat atau eulogio ini. Tetapi dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 itu lebih padat, lebih rinci, lebih singkat namun jelas. Kalau dalam Lukas pasal 24, mulai dari ayat 44, Yesus sebenarnya sudah ngomong tentang mengucapkan berkat itu. Dia berkata kepada mereka, inilah perkataanku. Ayat 45, dia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Ayat 46, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Ayat 47, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan ke segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Ayat 49, ayat 48, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Ayat 49, dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Nah, itu diringkas oleh Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa bila Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi, waktu Yesus memberkati mereka, atau dari terjemahan Yunani, eulogio, mengucapkan berkat, yang dia ucapkan apa yang disampaikan dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8 itu. Tetapi eulogio itu Bapak Ibu, yang berarti mengucapkan berkat, juga bisa berarti Yesus memperkatakan atau Yesus memberikan kepada mereka apa yang hanya dipunyai oleh Allah. Saya ulangi, eulogio itu berarti Yesus memperkatakan atau memberikan kepada mereka, murid-murid dan orang percaya, apa yang hanya dipunyai oleh Allah. Bukan cuma itu. Tetapi eulogio itu juga berarti ketika Yesus memperkatakan apa yang hanya dipunyai oleh Allah, orang-orang yang mendengar perkataan itu, mereka menerima apa yang hanya dipunyai oleh Allah itu sendiri. Apa yang dipunyai oleh Allah? Apa yang dipunyai oleh Allah yang Yesus perkatakan kepada mereka, sehingga mereka juga langsung menerima itu. Matius pasal 10 ayat yang pertama, untuk menjawab pertanyaan apa yang hanya dipunyai oleh Allah yang Tuhan Yesus perkatakan kepada murid-murid dan orang percaya, lalu mereka menerima itu. Matius pasal 10 ayat yang pertama berkata begini, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka. Jadi eulogio, ketika Tuhan Yesus memperkatakan atau memberi kepada murid-murid dan orang percaya apa yang hanya dipunyai oleh Allah. Dan waktu mereka mendengar itu, mereka menerima apa yang hanya dipunyai oleh Allah. Itulah kuasa. Itu sebabnya dalam Kisah Rasul pasal yang ketiga, ayat yang ke-6, teksnya berbunyi begini. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Apa yang dia punya? Kuasa. Kuasa yang ketika Yesus sebelum berpisah dan murid-murid, lalu terangkat ke sorga, yang di sana ada juga Petrus, ketika eulogio memperkatakan atau memberikan kepada mereka apa yang hanya dipunyai oleh Allah, yakni kuasa, itu sekarang juga dimiliki oleh Petrus. Maka ketika Petrus berhadapan dengan orang yang lumpuh sejak lahir, dia bilang begini kepada orang itu, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Apa yang dia punyai? Kuasa. Diberikan kepada orang yang lumpuh itu. Tapi dia nyambung dengan satu pernyataan, demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu. Kenapa harus menggunakan demi nama Yesus Kristus? Saya pakai kalimat ini untuk mengingatkan kepada sorga. Ketika Petrus menggunakan demi nama Yesus Kristus, itu untuk mengingatkan kepada sorga bahwa Yesus Kristus pernah eulogio memberikan apa yang hanya dipunyai oleh Allah kepada Petrus dan semua orang percaya yang pada waktu itu mendengar atau melihat Yesus sebelum dia berpisah mereka dan terangkat ke sorga. Jadi waktu Petrus berkata demi nama Yesus Kristus untuk mengingatkan kepada sorga bahwa Yesus pernah memberi kuasa yang hanya dipunyai oleh Allah kepada Petrus dan semua orang percaya pada waktu mereka melihat Yesus sebelum Yesus terangkat ke sorga. Sebab itu Bapak Ibu, mungkin ini bisa menjawab kenapa kita mesti berdoa dan diakhiri dengan menyebut demi nama Yesus Kristus.
Karena waktu kita mengakhiri demi nama Yesus Kristus, kita mengingatkan kepada sorga bahwa orang yang atau pribadi yang bernama demi nama Yesus Kristus, bernama Yesus Kristus itu, dia sudah memberi kepada kita kelepasan dari dosa. Dia sudah memberi kepada kita kuasa yang hanya dipunyai oleh Allah. Dia sudah memberi kepada kita perkenanan oleh karena pengorbanannya, sehingga kita hari ini layak diterima oleh Allah. Tapi hari ini saya tidak akan membahas itu secara rinci. Saya hanya menggambarkan secara sederhana. Jadi waktu Petrus berkata, demi nama Yesus Kristus, aku berikan apa yang ada padaku, itu kuasa. Dan waktu dia menggunakan nama Yesus di sana untuk mengingatkan kepada sorga. Mengingatkan kepada sorga bahwa Yesus pernah memberi apa yang hanya dipunyai oleh Allah kepada Petrus dan teman-temannya dan orang percaya pada waktu itu, yakni kuasa. Bapak Ibu, tentu kita mengingat kisah ketika Tuhan Yesus diperhadapkan pada situasi di mana banyak orang mengikuti dia. Lalu hari sudah hampir malam dan tidak ada makanan yang cukup untuk memberi makan kepada orang yang begitu banyak. Lalu Tuhan Yesus bertanya pada murid-murid, apa yang ada padamu? Lalu mereka menjawab, hanya ada 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Dicatat di Matius pasal 14 dimulai dari ayat yang ke-13. Setelah Tuhan Yesus menerima 5 roti dan 2 ikan itu, menurut Matius pasal 14 ayat yang ke-19, Yesus melakukan begini. Dia menengadah ke langit dan mengucapkan berkat. Kata mengucapkan berkat itu juga menggunakan kata eulogio. Jadi, ketika Yesus mengucapkan berkat itu, dia memberikan apa yang hanya dipunyai oleh Allah, yakni kuasa. Waktu dia menengadah ke langit, ini simbol bahwa dia meminta kuasa yang hanya dipunyai oleh Allah. Sehingga waktu dia berkata, eulogio, mengucapkan berkat, maka kuasa yang dari Allah itulah yang akhirnya diberikan untuk membuat 5 roti dan 2 ikan itu mencukupi kebutuhan makan, kata Alkitab, 5.000 laki-laki. Dan sisa 12 bakul. Sehingga 5 roti dan 2 ikan itu bisa mencukupi kebutuhan orang. Itu karena ada kuasa yang dimiliki Allah. Yang Yesus berikan atau Yesus tunjukkan pada waktu itu. Sehingga yang kurang itu bisa mencukupi, bahkan ada lebihnya. Jadi waktu Lukas pasal 24 ayat 50 mengatakan, Yesus memberkati mereka, itu dia mengucapkan berkat. Yakni memberikan apa yang hanya dipunyai oleh Allah, yakni kuasa kepada mereka yang mendengar pada waktu itu, dan mereka mendengar kuasa Allah itu sendiri. Tentu kalau Bapak Ibu mengikuti apa yang saya sampaikan ini, maka Bapak Ibu bisa timbul sebuah pertanyaan. Kalau begitu, sebelum Roh Kudus turun kepada murid-murid dan orang percaya, maka mereka sudah menerima kuasa? Hari ini saya tidak akan menjawab itu. Karena hari ini saya mau beritahu pada Bapak Ibu bahwa perkataan yang paling terakhir yang Tuhan Yesus ucapkan adalah perkataan yang sangat-sangat bernilai, berkualitas dan berharga. Yakni dia mengucapkan sesuatu dan memberikan kuasa yang hanya dimiliki oleh Allah kepada mereka yang waktu itu ada bersama dengan dia. Memberikan kepada mereka orang percaya dan murid-muridnya itu. Sebab itu hari ini Bapak Ibu, tentu semua kita adalah orang-orang yang percaya bahwa
Alkitab ini adalah firman Allah. Dan firman Allah ini berlaku untuk semua orang percaya di seluruh dunia. Berarti termasuk apa yang disampaikan dalam Lukas pasal 24 ayat 50. Bahwa waktu Tuhan Yesus memberkati mereka, dalam konteks itu murid-murid dan orang percaya. Maka karena firman Allah ini berlaku untuk semua orang percaya di segala zaman, di segala waktu, maka ini juga berlaku buat kita. Bahwa waktu Tuhan Yesus memberkati murid-murid dan orang percaya pada waktu itu, sebenarnya dia juga sudah memberkati kita. Karena kita percaya bahwa firman ini berlaku untuk semua orang percaya di segala waktu dan segala zaman. Kalau kita percaya demikian, maka saya mau beritahu pada Bapak Ibu begini. Mungkin kita sudah tidak punya cukup untuk menyediakan bekal makanan kita selama beberapa waktu ke depan. Karena kita sudah tidak punya cukup uang untuk membeli kebutuhan makan kita. Mungkin kita sudah tidak punya cukup finansial atau keuangan untuk membayar tagihan ini, tagihan itu, dan tagihan yang lain. Mungkin kita sudah tidak punya cukup kas untuk membayar pegawai, membayar karyawan, atau untuk operasional kantor, operasional perusahaan kita. Tapi hari ini saya mau beritahu pada Bapak Ibu begini. Ketika Yesus memberkati orang-orang percaya dan murid-murid dengan perkataan terakhir sebelum dia terangkat ke sorga, dia juga memberkati kita dengan perkataan yang sama. Bahwa dia memberi kepada kita kuasa yang hanya dipunyai oleh Allah itu sendiri. Memang kita punya sekarang tidak cukup, kurang. Tapi kita bisa berkata bahwa demi nama Yesus yang kurang ini menjadi cukup untuk memenuhi semua kebutuhan kita. Demi nama Yesus yang tidak cukup untuk membeli bahan makanan untuk dipersiapkan untuk makanan kita 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan ke depan, akan dicukupi untuk membeli persiapan makanan kita selama beberapa waktu ke depan. Memang keuangan kita yang tidak cukup ini untuk membayar pengeluaran operasional kantor ataupun pengeluaran tagihan-tagihan pribadi kita, demi nama Tuhan Yesus akan cukup untuk membayar atau melunasi semua tagihan-tagihan kita. Demi nama Tuhan Yesus yang tidak cukup ini akan menjadi cukup. Kenapa? Karena kuasa yang hanya dimiliki oleh Allah itu yang membuat yang tidak cukup bisa menjadi cukup. 5 roti dan 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang, bahkan sisa 12 paku. Itu juga sekarang dipunyai oleh kita. Dan kita bisa berkata yang tidak cukup ini sekarang cukup demi nama Yesus Kristus. Sama seperti Petrus berkata kepada orang lumpuh di gerbang indah itu, yang lumpuh dari sejak lahir, bahwa emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kupunyai, yakni kuasa. Demi nama Yesus berjalanlah, dan orang itu berjalan. Itu juga yang diberikan pada kita. Demi nama Yesus yang tidak cukup ini menjadi cukup untuk menutupi semua kebutuhan kita, untuk melunasi semua tagihan-tagihan kita, untuk membayar semua yang mesti kita bayar. Bahkan ada lebihnya sedikit untuk kita simpan. Kata eulogeo itu berarti Yesus memberi kepada mereka apa yang hanya dipunyai oleh Allah, yakni juga damai sejahtera. Yesus memberi kepada mereka apa yang hanya dipunyai oleh Allah, yakni damai sejahtera. Sebab itu dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Tuhan Yesus memberikan apa yang hanya dipunyai oleh Allah kepada mereka yang mendengar itu, yakni kuasa dan sekarang juga damai sejahtera. Dan damai sejahtera yang diberikan itu tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jadi damai sejahtera kita datangnya dari Allah, sesuatu yang hanya dipunyai oleh Allah. Kalau sesuatu yang hanya dipunyai oleh Allah, maka itu pasti berkualitas. Itu tidak mungkin akan kalah oleh zaman. Itu tidak mungkin akan dikalahkan oleh situasi. Sebab apa yang dipunyai Allah itu pasti berkualitas dan pasti kekal. Sebab itu, damai sejahtera yang Tuhan Yesus berikan kepada kita, ada damai sejahtera yang bukan dimiliki oleh dunia ini, tapi apa yang dimiliki oleh Allah sedang diberikan kepada kita, yakni damai sejahtera yang berkualitas itu, yang tidak dikalahkan oleh situasi, kondisi, dan keadaan. Sebab itu saya beritahu pada Bapak Ibu hari ini,
bahwa kita sudah memiliki damai sejahtera yang datangnya dari Allah. Jangan kalahkan damai sejahtera yang datang dari Allah itu dengan apa yang kita lihat dan apa yang kita tahu hari ini, dengan kondisi yang terjadi dan berkembang di sekitar kita belakangan ini. Tapi apa yang kita lihat dan apa yang kita tahu, situasi yang kurang baik, kondisi yang kurang baik, itu semua tidak bisa mengalahkan damai sejahtera yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Karena damai sejahtera itu datangnya dari Allah, bukan datang dari dunia ini. Maka orang-orang percaya tentu tidak akan gentar dengan keadaan ini. Tentu tidak akan cemas dengan keadaan ini. Tentu tidak akan gelisah dengan keadaan ini. Mereka tidak akan begini, bagaimana ngebayar ini? Bagaimana melunasi ini? Bagaimana nanti perusahaan ini bisa berkembang? Bagaimana nanti pekerjaan ini? Bagaimana nanti kantor? Apakah saya masih diterima? Bagaimana nanti pekerjaan ini? Bagaimana dengan ini? Bagaimana dengan itu? Tidak. Kenapa? Karena mereka percaya dan mereka tahu bahwa Allah memberi buat mereka apa yang tidak dipunyai oleh dunia ini, damai sejahtera dan kuasa Allah itu, sehingga memampukan kita untuk membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin, sehingga memampukan kita untuk tetap eksis, bertumbuh, berkembang, karena bukan kita, tapi karena kuasa Allah itu sendiri. Orang boleh khawatir dengan situasi dan keadaan ini, kita tetap percaya dan yakin bahwa Tuhan akan menyelamatkan kita. Kalau saya berkata begini, maka mungkin Bapak Ibu berkata, berarti kita eksklusif dong. Tidak. Berarti hanya kita dong yang dibela Tuhan. Bukan begitu. Tetapi karena kita mau menerima kebenaran ini. Mau menerima bahwa memang orang yang percaya pada Yesus pasti akan aman dalam perlindungan Tuhan. Jadi perkataan terakhir yang diucapkan Tuhan Yesus, memberi sesuatu atau memberi kuasa, mengucapkan berkat, yakni memberi kuasa yang hanya dipunyai Allah, dan memberi damai sejahtera yang hanya dipunyai Allah kepada mereka yang percaya dan menerima itu daripada Dia. Hari ini kita punya kuasa yang hanya dipunyai Allah. Hari ini kita punya damai sejahtera yang hanya dipunyai Allah. Dan hari ini kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus dalam diri kita. Seharusnya kita tidak hidup dalam ketakutan, kecemasan, dan kegentaran. Justru kita hidup dalam keyakinan bahwa selama Tuhan beserta dengan kita, selama ada Roh Allah dalam diri kita, selama ada damai sejahtera dari Allah dalam diri kita, selama ada kuasa Allah dalam diri kita, kita akan tetap bertahan, terus bertahan, bahkan berjalan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Kenapa? Karena Tuhan beserta dengan kita. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu, kita akhiri ibadah kita hari ini, dan nanti kita akan bertemu lagi dalam ibadah minggu. Dan nanti di ibadah minggu itu saya akan menjelaskan pada Bapak Ibu tentang apa maksud dari Tuhan Yesus mengangkat tangan pada Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-50 ini. Mari kita akhiri ibadah kita pada hari ini, dan kita berdoa dan menerima berkat. Terima kasih untuk ibadah yang sudah kami selenggarakan hari ini Tuhan. Terpujilah Engkau. Terima kasih untuk kebenaran firman yang sudah hamba sampaikan. Biar itu bisa menambah pengetahuan kami tentang kebenaran. Dan kami hidup dan percaya bahwa selama Tuhan beserta kami, semua akan baik-baik saja. Kami mau akhiri ibadah kami hari ini. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati kami semua. Bapak Ibu saudara-saudari, mari arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah segala berkat yang datang dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dan wajahnya memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah pada kita dan memberi kita damai sejahtera. Berkat dari Allah, cinta kasih dalam Tuhan Yesus, dalam persekutuan Roh Kudus, turun menyertai kita mulai saat ini sampai selamanya. Demi nama Tuhan Yesus, kita berdoa, kita diberkati. Haleluya.